rileks, tenang, damai, sadar, tenang, hadir sekarang. Halo Sobat RTD, salam rileks, tenang, damai, Rahayu Sagung Dumadi. Apa kabarnya Sobat RTD? Selalu dalam kondisi yang rileks dan tenang kan? Doa saya supaya kita semua dan orang-orang yang ada di sekitar kita bisa selalu dalam kondisi yang rileks, tenang, damai. Akhirnya kalau bisa damai, bahagia jadi sering muncul. Dan lebih sadar kalau sekarang pun kita sebetulnya sudah sejahtera loh. Oke, Sobat RTD. Kali ini saya ingin sharing mengenai bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri dan memperlakukan orang-orang di sekitar kita. Dan kesemuanya itu tadi mencerminkan bagaimana alam semesta akan memperlakukan kita. Apa hubungannya? Apa hubungannya? Apakah kalau kita baik memperlakukan diri kita dan sekitar kita, alam semesta juga baik memperlakukan kita? Bukannya alam semesta itu sudah pasti taking care kita? Ya begitulah ego kita bilang. Begitulah yang sering terjadi. Bahwa memang sebetulnya defaultnya alam semesta ini taking care kita, merawat kita. Tapi untuk dapatkan hubungan yang lebih nyata, itu tercermin dari bagaimana kita memperlakukan diri kita dan sekitar kita. Jadi bila kita ingin diperlakukan baik, diberi kemudahan-kemudahan oleh alam semesta, perlakukan diri kita juga dengan baik. Bagaimana caranya? Apa hubungannya? Nah, kalau nggak mau perbaiki cara kita memperlakukan diri kita dan sekitar kita, jangan belajar spiritual. Kalau tidak mau perbaiki itu tadi. Kalau tidak mau disalahkan, jangan belajar spiritual ya. Karena belajar spiritual itu menjadi kita selalu disalahkan loh, setiap saat. Oke, belajar spiritual itu sebetulnya belajar mengenai diri kita sendiri. Belajar mengenai pikiran serta perasaan kita. Belajar tenang sehingga bisa lebih sadar mengenai apa yang ada pada pikiran serta perasaan kita. Sehingga kalau bisa confirm, semuanya bisa kita amati, kita bisa lebih sadar bahwa ada sesuatu di dalam diri kita yang disebut spirit atau percikan cahaya Tuhan. Bagian dari cahaya Tuhan yang diberikan langsung kepada kita untuk modal kita hidup sebagai sumber energi utama, sebagai cara kita berkomunikasi, sarana maksudnya, sebagai sarana kita berkomunikasi dengan Tuhan yang maha luar biasa yang ada di pusat alam semesta sana. Nah, kalau kita bisa tenang, kita bisa tahu apa yang ada di pikiran serta perasaan kita kan. Kalau kita bisa amati, oh ada ini, ada itu, perasaan baper ini, baper itu, ya wajar saja. Manusiawi seperti itu. Ada pikiran negatif serta positif. Ada perasaan positif serta negatif. Ya memang seperti itu adanya. Karena kedua bagian itu dibuat ya memang seperti itu. Bukannya kalau belajar spiritual itu bisa menghilangkan semuanya. Enggak. Malah justru akan makin detail. Makin tahu hal-hal yang tadinya tidak diketahui. Jadi kalau kedua hal tadi, pikiran serta perasaan bisa teramati, akhirnya bisa lebih sadar bahwa setiap hal yang terjadi itu akibat kedua hal tadi.
Ini faktor internalnya. Nah, jangan lupa juga bahwa apa yang ada di dalam pikiran serta perasaan kita itu akan terbawa ke alam semesta. Dan alam semesta akan merespon sesuai dengan apa yang kita kirimkan. Kalau yang ada di dalam pikiran serta perasaan itu random, kita nggak tahu, ya kita juga seringkali akan menemui kejadian-kejadian yang random dalam kehidupan. Apalagi jika energi di dalam diri tidak disadari bahwa 70% dari energi kita itu dipergunakan untuk taking care, mengurus masalah internal, apalagi internalnya ada di dalam perut. Nah loh, jadi energi yang kita gunakan untuk ngurus pikiran serta hati itu cuma tinggal 30%. Dan 30% itu apakah bisa membawa semuanya, apalagi pikiran-pikiran baik kita, perasaan-perasaan baik kita ke alam semesta? Makin gak jelas juga, makin sedikit lagi yang bisa terbawa ke alam semesta. Kan sayang sekali kalau yang kebawa ke alam semesta itu, yang tidak bisa terbawa ke alam semesta adalah pikiran-pikiran positif kita, rasa kasih sayang kita, damaian kita. Kan sayang sekali kan? Apalagi jika kesemuanya belum confirm, biasanya itu membuat kita tidak bisa taking care diri kita sendiri. Kita sering lupa bahwa pikiran negatif yang ada di dalam pikiran, perasaan negatif yang ada di perasaan, itu akan membunuh kita. Kalau kita tidak suka dengan sesuatu hal, itu bukan membunuh, berefek ke orang yang tidak kita sukai, tapi efek paling besar akan kita terima. Dan itu akan terbawa ke alam semesta, dan alam semesta akan memperlakukan kita seperti itu juga. Jadi pelan-pelan yuk kembali lagi, relaksasi energi lagi yuk, supaya kita tahu bahwa benar nggak, sudah benar tidak cara kita memperlakukan diri kita sendiri, penuh kedamaian nggak kita merawat diri kita, dan kemudian ke sekitar kita, kepada keluarga kita, orang tua kita, anak atau istri atau suami, sudah nggak kita perlakukan dengan baik? Biasanya yang membuat kita tidak perlakukan mereka dengan baik adalah kita lupa taking care diri kita sendiri. Dan karena nanti program-program itu terbawa ke alam semesta, maka alam semesta akan memperlakukan kita seperti itu juga. Kalau tidak baik kita perlakukan diri kita dan sekitar kita, alam semesta bisa jadi tidak baik juga memperlakukan kita. Bisa jadi orang-orang sekitar kita tidak baik memperlakukan kita. Coba dahulukan dirinya sendiri. Make it confirm. Konfirmasi ulang. Seperti apa sih diri kita ingin diperlakukan? Lampaui ego amarah keinginannya, lampaui pikirannya, masuki kesadaran jiwa tenang. Dalam kondisi tenang, kita akan lebih mudah tahu apa yang ada dalam pikiran serta perasaan. Kita akan makin mudah tahu apa sih yang terbawa ke alam semesta. Dan kalau belajar spiritual, sebetulnya yang di luar sana dicuekin dulu, kembali ke dalam diri. Kalau kita ingin perlakukan mereka lebih baik, masuki diri kita sendiri. Kalau kita ingin diperlakukan baik oleh sekitar kita, ya perlakukan diri kita juga dengan baik. Ingat-ingat, kita adalah jiwa, bukan pikiran serta fisik ini. Tapi pikiran serta fisik ini juga perlu di taking care, perlu dirawat dengan baik. Kenapa begitu? Ya ini kendaraan kita, untuk mengarungi hidup. Dan fisik kita ini juga merupakan salah satu bagian yang tidak terpisahkan dari alam semesta.
jadi filternya untuk membuat orang lain memperlakukan diri kita dengan baik adalah bagaimana kita memperlakukan diri kita. Itu filternya. Sama seperti beringin kembar di alun-alun selatan ya. Beringin kembar ini makna simbolisnya adalah sebuah filter. Siapa saja yang ingin masuk ke keraton itu terfilter. Yang negatif itu tergrounding ke bumi, kemudian yang positif bisa lebih terbooster untuk keluar. Sehingga ketika berbicara, ketika sedang berada di keraton, itu lebih banyak dipenuhi dengan hal-hal yang positif, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang. Ngobrolnya di sana itu dipenuhi dengan hal-hal itu. Dan bangunan itu juga dipenuhi dengan hal-hal tersebut. Nah, filternya kalau di diri kita, ya bagaimana diri kita memperlakukan diri kita sendiri. Filter yang paling utama adalah ketenangan. Raihlah ketenangan dalam diri. Atur nafas, rileks, nikmati suasana, kondisi yang ada. Ada banyak suara-suara, biarin aja. Ada banyak bau-bauan, biarin aja. Ada banyak yang bisa kita lihat, biarin aja. Biarkan semua mengalir apa adanya. Cara untuk tidak terpengaruh dengan yang ada di sana adalah awalnya dengan menikmati semua yang ada. Tapi jangan terlibat, jangan ikut. Biarkan mengalir apa adanya. Itu akan membuat fisik kita mudah rileks. Kalau rileks, akan mudah masuk dalam kondisi tenang. Jangan lupa pinnya, rileks, tenang, damai. Ada energi pada pin tersebut yang akan membuat kita makin mudah masuk pada kesadaran jiwa tenang. Dalam kesadaran jiwa tenang, lebih mudah juga kita akan mengamati apa yang ada pada pikiran serta perasaan kita. Dalam kedua hal tersebut, ada program-program yang bila kita amati, itu mengandung unsur-unsur bagaimana diri kita ingin diperlakukan. Bagaimana kita memperlakukan diri kita sendiri. Sehingga kita juga akhirnya tahu, dengan cara itu juga kita memperlakukan orang lain atau orang-orang yang ada di sekitar kita. Dan kesemuanya ini akan terkirimkan ke alam semesta dengan sarana energi spiritual. Kalau yang positif yang terkirimkan, maka kemungkinan besar yang positif juga yang akan kita temui dalam keseharian kita. Kalau ada banyak ketenangan, kedamaian, kebahagiaan, cinta, dan kasih sayang, banyak energi pink yang kita kirimkan ke alam semesta, maka alam semesta juga akan membalas seperti itu. Akan makin mudah juga, akan makin banyak juga kemudahan, akan makin mudah juga kedamaian kita dapatkan. Selalu hal-hal yang menenangkan yang kita dapatkan. Tapi bila ada kejadian yang random yang kita temui, kita jadi nggak terbawa juga. Boleh terbawa lah, boleh terbawa. Namanya manusiawi ya, namanya manusia itu manusiawi bila kadang-kadang dikendalikan oleh kondisi yang ada di sekitar. Tapi bisa lebih cepat sadar bahwa nggak harus begitu, nggak harus dikendalikan. Cepat sadar masuk pada kondisi tenang, netral di tengah-tengah. Nah, Sobat RTD, kalau ingin diperlakukan baik oleh alam semesta, coba perlakukan dirimu dengan baik. Dan perlakukan juga sekitarnya dengan baik. Manusiakan dirimu sendiri, manusiakan sekitarmu, maka kita akan dimanusiakan oleh alam semesta. Diberikan banyak kemudahan, ketenangan, kedamaian, kebahagiaan oleh alam semesta. Sudahkah itu kita dapatkan? Kalau saya pribadi, ya masih random, karena masih belajar. Dari tahun berapa ya,
sebelum tahun 2009-10 lah, sekitar itulah saya belajar spiritual energi. Baru di tahun 2022 ini saya mulai sedikit-sedikit bisa tahu. Sedikit-sedikit bisa tahu. Dan lebih banyak nggak taunya ternyata. Lebih banyak yang belum saya pelajari dan lebih banyak lagi yang saya tidak bisa. Jadi kalau itu yang ingin kita dapatkan, ingin diperlakukan baik oleh alam semesta, perlakukan dirimu sendiri dengan baik, perlakukan sekitarmu juga dengan baik. Banyak-banyak masuki kesadaran jiwa. Tenang ya, saya juga masih berusaha kok. Gitu aja sharing saya kali ini. Jangan lupa ya, jangan lupa ikutan sharing di kolom komentar. Lihat juga di kolom deskripsi, karena di situ saya banyak berikan link ke artikel-artikel saya yang sesuai dengan tema ini. Begitu aja ya. Maaf kalau ada banyak salah dan kata serta kalimat. Dan terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video-video saya ya. Salam rileks, tenang, damai. Rahayu Sagung Dumai.